Apa kabar emiten juga yang disampaikan untuk pemirsa IDX Channel Pak Fendi? Kita akan cermati bersama pemirsa, ada sejumlah kabar emiten yang mungkin bisa menjadi bagian dari portofolio atau paling tidak kita bisa mencermati kondisinya pada saat opening market nanti ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada 3 emiten update yang akan kami hadirkan pemirsa. Ya, yang pertama ada BRIS atau BRI Syariah yang mengalami pertumbuhan laba mencapai 100% lebih ini per Agustus ya, atau naik sekitar 168 miliar rupiah, sekitar juga ini 158,46% secara tahunan. Ini kenaikan yang luar biasa sekali untuk BRIS. Kemudian ada emiten berikutnya TPIA atau Chandra Asri yang menandatangani letter of intent dengan Royal Vopak untuk mendirikan perusahaan patungan pengembangan bisnis infrastruktur di Cilegon. Kemudian emiten berikutnya dengan Kalbe Pharma atau KLBF yang menaikkan juga kerjasama dengan PT Amarox Pharma Global untuk memasarkan obat Remdesivir dengan merek Covifor. Adapun Inaf ataupun Indofarma mendistribusikan obat Remdesivir bermerek Dasrem. Ya, kita akan fokus kepada salah satu emitennya yaitu PT BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS yang melaporkan pertumbuhan laba tadi sudah disampaikan mencapai 168 miliar rupiah atau naik sekitar 158,6% per Agustus 2020. Kita akan cermati infografis secara fundamental dari BRIS. Ya, kinerja pada penutupan kemarin naik signifikan 8,39% pemirsa, berada di level 840 dengan kinerja year to date 158% dan PE ratio sekitar 35 kali, market cap-nya mencapai 8 triliun rupiah. Baik, demikian beberapa emiten update yang bisa kami sampaikan. Kita akan langsung saja mengulasnya bersama dengan Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, halo. Ya. Ya, beberapa emiten yang perlu dicermati tadi yang pertama ada BRI Syariah. Kenaikannya luar biasa sekali begitu di atas 100% dengan raihan laba yang diperoleh sampai dengan Agustus tahun ini Pak Fendi. Analisis Anda bagaimana? Apa yang mendorong perbaikan kinerja dari BRIS? Ya, memang kan kalau kita melihat BRIS ini kan ya di segmen syariah kan memang market cap juga tidak terlalu besar. Dia cukup pas masuk ke dalam segmentasinya sehingga di tengah COVID pun dia bisa membukukan laba ya ataupun peningkatan revenue yang cukup signifikan. Nah, kita melihat sampai dengan bulan Agustus naiknya di atas 100%. Nah, kita sebenarnya ingin menunggu sampai dengan pencapaian bulan September karena di September itu cukup terdampak ya. Ya, jadi artinya apakah dia mengalami sedikit penurunan ataupun masih tetap sustain. Tapi dugaan saya dia masih cukup resilient ya dengan segmen yang spesifik ataupun khusus dari BRI Syariah ini. Nah, market cap yang kecil itu membuat menurut saya harga saham juga mudah sekali untuk mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan dengan market cap yang kecil seperti ini. Kita lihat pada perdagangan kemarin naik sekitar 8% ke level 840. Namun kalau kita melihat lebih ke arah fundamental, sebenarnya price to earning ratio-nya sudah tergolong relatif tinggi ya. Sekitar 35 kali ya. Ataupun udah di atas level 20 ataupun di atas 18 kali rata-rata pasar. Betul, ini Pak. juga menjadi concern juga. Nah, indikasinya mungkin bagi investor apa yang harus dilakukan dengan beberapa data fundamental yang sudah kami sampaikan tadi, market cap 8 triliun, PE ratio-nya tapi 35 kali begitu, Pak Fendi. Ya. Apakah bisa menjadi pilihan investasi kah atau bagaimana untuk BRIS sendiri? Ya, kalau kita melihat lebih baik back to basic, investor akan ataupun trader melihat dari valuasi yang wajar, terutama relative valuation pada kisaran price to earning-nya tidak terlalu tinggi. Dengan kondisi seperti ini, menurut saya mestinya harus hati-hati. Meskipun kalau kita lihat secara teknikal masih memiliki potensi peningkatan yang cukup besar juga. Tapi dari sisi valuasi menurut saya ini sudah tergolong tinggi, relatif mahal ataupun sudah tinggi. Nah, saya sendiri sebenarnya bisa merekomendasikan untuk trading pada hari ini dengan rekomendasi beli kisaran 800 sampai 840, stop loss di 760 dan target jual di 890 sampai dengan 950.
Itu dia range pergerakan dari 800 sampai dengan 950 ya kalau kita cermati dengan stop loss-nya di level 760 untuk BRIS. Jadi memang short term trading saja begitu ya Pak Fedi untuk BRI Syariah. Oke, Chandra Asri, TPIA bagaimana begitu dengan menandatangani letter of intent dengan Royal Vopak untuk pembangunan perusahaan patungan ini untuk bisnis infrastrukturnya di kawasan Cilegon? Ya, ini saya pikir ini positif sekali karena ini kan salah satu inisiatif ataupun bisnis strategi untuk meningkatkan value dari TPIA. Ya memang kalau dari sisi valuation kan masih sudah mendekati level wajarnya saat ini kisaran 7.000 sampai dengan 7.300 ya. Kita lihat dengan inisiatif strategik seperti ini, joint venture yang dilakukan, pengembangan produksi dan lini bisnis baru lagi, maka akan bisa meningkatkan revenue stream dari TPIA di kemudian hari, sehingga valuasi bisa lebih meningkat. Nah, saya sendiri kalau dari sisi technical, saya merekomendasikan beli nih untuk hari ini untuk TPIA, dengan rekomendasi beli di 7.600 sampai dengan 7.725, stop loss ada di 7.300, dan target jual di 8.400 sampai dengan 8.900. Oh, berarti masih menjanjikan dong target price dari pergerakan TPIA ini, Pak? Ya, secara fundamental kan di sini ada outlook juga peningkatan value. Di samping juga secara teknikal memang good timing juga untuk saat ini karena memang baru 2 hari ini dia mengalami break levelnya. Baik, tapi lebih kepada short term trading kah seperti yang Anda sarankan untuk BRIS begitu atau TPIA justru menengah panjang? Karena kan kalau kita bicara proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Cilegon begitu kan biasanya jangkanya panjang, Pak. Ya, betul. Secara valuasi saya melihat outlook-nya adalah jangka menengah panjang. Dan ini rekomendasi yang tadi saya sampaikan lebih banyak adalah jangka pendek sampai jangka menengah. Baik, itu dia. Terakhir ke LBF ini Pak, sebelum jeda nih, apa yang mungkin bisa Anda rekomendasikan menaikkan kerjasama dengan Amarox juga akan juga memasarkan obat COVID-19? Ya, kita melihat sama halnya dengan farmasi BUMN yang lainnya, KF maupun INAP. KLBF juga saya pikir juga akan mengembangkan ini karena ini momentum yang cukup bagus dan potensi bisnisnya besar. Jadi kita melihat bisa menambah revenue stream dari KLBF sendiri dan saya melihat dari aspek valuasi juga bisa meningkatkan value dari KLBF. Hanya persoalannya adalah sekarang kita semuanya masih outlook, ya. Jadi bagaimana tentang virus ini, kemudian pengaruhnya terhadap net margin mereka, bagaimana juga terhadap penambahan revenue dan penambahan laba mereka itu masih semuanya masih belum terlihat dengan cukup jelas karena ini ada sesuatu yang relatif baru dan saya melihat pergerakan-pergerakan yang terjadi di sektor farmasi lebih pertama lebih karena spekulatif terlebih dahulu. Sebelum nanti investor juga akan lebih realistis sambil menunggu bagaimana implementasi dari penjualan antivirus ini ataupun vaksin ini. Baik, berarti spekulatif baik saja begitu untuk mencermati dari sektor farmasi. Baik, Pak Fendi, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami akan segera kembali.